Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun tandanya belajar di rumah ya masih saja tetap maya dan adanya pandemi COVID. Semoga semuanya terhindar dari pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari dapat menjadi ibadah bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari kita dipahami kemudian. Ibu mau absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita masih dengan tatap maya. Semoga semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan disiplin. Fokus belajar dulu, karena kita 30 menit ke depan akan belajar secara daring. Apa yang akan mau kita pelajari hari ini? Kimia, Bu. Iya, Bu. Kimia, Ibu. Ya, benar. Jadi hari ini kita akan belajar kimia. Kalau gitu, Ibu mau tanya nih, pelajaran yang minggu lalu apa ya? Konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Ada beberapa konfigurasi elektron yang sudah dipahami kemarin. Ada dua, Ibu. Apa saja? Bor dan mekanika kuantum. Yang kedua mekanika kuantum. Ya, ada dua, Bohr dan mekanika kuantum. Lalu bagaimana sih konfigurasi Bohr dan mekanika kuantum itu? Kalau Bohr itu 2, 8, dan 18. Sedangkan mekanika kuantum itu 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya itu. Ya, tepat sekali ya. Nah, apa sih hubungan antara konfigurasi elektron itu dengan tata letak unsur yang sudah kita pelajari kemarin? Elektron valensi menyatakan golongan menyatakan periodik. Ya, benar. Jadi bahu golongan kulitnya menyatakan periode dari konfigurasi tersebut. Nah, misalnya Ibu punya Na dan K. Berapa nomor atom Na dan K? Na nomor atomnya 11, sedangkan K nomor atomnya 19. Nah, sekarang coba kalian konfigurasikan Na dan K. Ini kemudian kalian menentukan di mana letak periode dan golongan. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Di mana letak Na dan K dalam periodik unsur? Na pada letak di golongan 1 periode 3, sedangkan K golongan 1 periode 4. Apakah kedua unsur ini sama atau berbeda? Sama, Berbeda, Ibu. Ada yang jawab sama, ada yang jawab berbeda. Misalnya kayak ini, di kelas sekolah kita ini akan ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Nah, di IPA terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas 10, 11, dan 12. Seperti itu kan.
Apakah di antara kelas 10, 11, 12 ini sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Kenapa berbeda? bedanya Karena beda pelajaran, tingkatan, Ini sudah yang kita tadi pelajari. Seperti ini Na itu 11 dan K nomor atomnya 19. Jadi pada hari ini kita akan belajar sifat-sifat unsur. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran yang ada di slide? Saya Ibu, tapi mohon maaf Bu, untuk share screen-nya masih. Baik Bu, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, dan menyajikan hasil analisis data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Ya, terima kasih kepada yang telah membantu Ibu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang itu kalian perhatikan di slide ini. Ada gambar apa ya? gambar buah, Bu. gambar buah. Buah Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi perhatikan lagi, apakah gambar tersebut buah-buahan tersusun rapi atau tidak? Tersusun Tersusun rapi, rapi, Ibu. Kenapa? karena Karena disusun disusun berdasarkan jenis. berdasarkan jenis-jenis buahnya. Ya, tepat sekali jawabannya. Kemudian coba perhatikan yang jeruk ini disusun berdasarkan jenis-jenisnya jeruk, sama jeruk, apel sama apel. Terus kalian perhatikan lagi. Nah, apakah susunan jeruk ini sama semuanya atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena pasti ada yang beda ukuran dan ada yang beda rasa juga, Bu. Beda, ya benar ya. Pasti pada jeruk terdapat perbedaan. Misalnya dalam kelompok jeruk pasti ada ukurannya. Yang besar ada ukurannya yang kecil. Nah, sedang jadi bermacam-macam ya. Kemudian rasanya juga tidak semuanya sama. Manis pasti ada yang asam atau yang sedang. Sedang aja seperti itu ya. Sama seperti tabel periodik unsur. Dalam satu golongan, walaupun satu kelompok yang sama, tapi dia terdapat perbedaan. Enggak semuanya sama seperti itu. Maka dari itu disebut sifat keperiodikan unsur. Jadi ada yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan apa sifat keperiodikan unsur? Saya, Ibu. Jadi Ah, sifat silakan. unsur dalam tabel periodik itu yang berbeda sesuai golongan dalam periodenya. Ya, benar ya. Perhatikan slide. Nah, sebelumnya memulai pelajaran ini, mau kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok Ibu, bagikan kemarin. Silakan berkelompok. Di grup WA nanti Ibu kirim LKS. Jadi kalian lihat di slide itu, gambar apa yang dapat kalian amati. Nah, gambar yang dapat kalian sudah saat ada SMP, fisika, juga ada gambar. Gambar apa? Jari-jari atau
Ya, benar. Ini adalah jari-jari atom. Nah, sama sepertinya atom. Nah, kita sudah belajar kemarin. Bentuk atom apa? Bulat. Ya, benar bulat. Jadi, atom itu terdapat jari-jari atom. Nah, sekarang ada yang bisa mendefinisikan apa itu jari-jari atom? Saya, Bu. Silakan. Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke kulit. Ya, benar sekali. Jadi, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke kulitnya. Nah, sekarang kalian perhatikan di slide untuk pengertian jari-jari atom. Apakah itu sama seluruh tabel periodik atau berbeda sih? Nah, misalnya gini ya, roda sepeda itu ada jari-jari tengah sampai ke pinggirnya. Nah, kalian perhatikan apakah roda sepeda yang ada biasa dipakai anak usia 5 tahun, apakah sama dengan sepeda roda oleh anak usia 20? Berbeda, Beda, Ibu. Bu. Kenapa berbeda? Karena ukuran roda sepeda berbeda. Ibu. Nah, atom ini sudah dipelajari. Atom ini bermuatan netral, berarti positif atau proton. Akan sama jumlahnya negatif elektron. Dia mau melepaskan salah satu elektron saja. Kira-kira elektron mana sih yang kira-kira mudah lepas? Jadi seperti itu ya. Misalnya kalian itu punya teman. Mulai dari sahabat paling dekat sampai teman paling jauh. Nah, kira-kira saya nggak mau teman sama dia gitu. Silakan kalau mau pergi cari lain atau gimana gitu. Nah, kira-kira paling mudah kalian biasa saja dia pergi itu sahabat dekat atau teman jauh? Teman jauh. Bu. Kenapa? Karena lebih mudah dan tidak akan terlalu sakit hati, Bu. Ya, benar sekali. Sama sepertinya. Nah, ini dia melepaskan satu, maka jumlahnya akan berbeda. Kira-kira apa sih muatan Na jika sudah melepaskan elektron positif? Kenapa? Karena elektron tadi hilang atau lepas satu jadi positif lebih banyak, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi positif lebih banyak, maka akan bermudah positif seperti itu ya. Jadi tidak hanya berlaku pada Na pada semua atom. Jadi atom yang bisa mendefinisikan ionisasi. Jadi ada yang bisa, Saya, Ibu. ya silakan. Energi ionisasi adalah energi atom untuk melepaskan elektron agar jadi muatan positif. Ya benar ya. Sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Apakah semua energi ionisasi yang dimiliki atom dalam tabel periodik sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Ibu. Beda, Ibu. Nah, berbeda nanti kalian bahas ya di kelompok. Silakan kalian catat pertanyaan Ibu. Nanti ada 2 kelompok dan Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti akan ada 2 kelompok Ibu tunjuk presentasi. Ibu harap aktif diskusi semua akan menjadi penilaian untuk sumber kalian. Bisa didapatkan di YouTube ataupun di browsing di internet seperti e-book. Silakan kalian diskusi, paham semua? Paham, Ibu. Paham, Ibu.
Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress.
Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Ibu panggil kelompok 2 membacakan hasil diskusi jajari atom. Baik, saya dari kelompok 2 ingin membicarakan hasil presentasi dari kelompok 2. Jari-jari atom adalah jarak elektron terluar dari inti atom dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Karena kulit bertambahnya suatu nomor atom dalam satu periode ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Pada muatan ini tidak bertambah. Nomor atom bertambah satu sehingga inti kuat menarik jari-jari kecil. Baik, itu saja Bu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok presentasikan hasil diskusi energi ionisasi. Silakan. Baik, Bu. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi ionisasi. Jadi energi ionisasi dalam satu golongan itu semakin ke bawah inti, semakin kecil karena jari-jari atom yang besar tadi sesuai bertambah kulit atau nomor atom, sehingga tertekannya elektron terluar lemah dan mudah dilepas dalam satu periode. Semakin besar karena jari-jari atom kecil sehingga inti kuat menyebabkan elektron susah dilepas. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua kelompok. Untuk kelompok ada yang perlu ditanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada Ibu. Sudah paham semua berarti ya? Iya, Ibu. Sudah paham, Ibu. Nah, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan apa sih hasil pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan. Sifat keperiodikan unsur-unsur jari-jari atom energi ionisasi itu dalam golongan dan periode berbeda. Itu saja, Ibu. Terima kasih sudah membacakan kesimpulan kita hari ini. Jadi benar ya, apa yang disampaikan oleh semuanya bahwa sifat keperiodikan unsur jari-jari atom energi ionisasi itu dalam golongan dan periode berbeda. Nah, sifatnya terkaitan antara jari-jari atom dan energi ionisasi. Kalau dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar. Kemudian energi ionisasi semakin kecil. Dan satu periodenya ke kanan, jari-jari atomnya kecil. Namun energi ionisasi semakin besar. Semua berkaitan dalam kehidupan kita. Manusia itu mempunyai sifat sosialisasi. Jadi kalian itu berseringan kelompok, berteman dan kelompok sesuai dengan sifatnya masing-masing. Nah, sebisa mungkin kalian dalam kelompoknya harus bisa menyebarkan sifat-sifat baik tersebut dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Paham ya? Paham, Ibu. Jadi kalau semua sudah paham, Ibu evaluasi, silakan kalian kerjakan halaman 71 tugas 3.1 di buku latihan itu. Minggu depan dikumpul. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini. Mumpung waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan baik dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya.